dan sahabatmu bagi kami. Terima kasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku
Bagi-Mu oh Tuhan, syarikat aku indah yang memandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu.
keagungan, Raja mulia, Raja keabadian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Kita akan pujian bersama yang
Amin. Sampai keabadian. Haleluya.
sukacita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan, dan kami memilih-Mu sampai dunia ini Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini karena Engkau terus menuntun kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, sampai kami mengenakan rupa Kristus atas kami. Kami bersyukur boleh memuji-Mu, menyembah-Mu di setiap waktu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami saat bersekutu bersama-sama,
Kami meninggikan nama-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami beroleh kesempatan bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, terlebih lewat hidup kami Tuhan. Sebab itu pimpin dan tuntun setiap kami. Ajari kami Tuhan hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berikan bagi kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Hari Rabu kemarin dalam kelas pemuritan, dalam ibadah live streaming, saya membagikan sesuatu tentang perbedaan antara Tuhan menghukum dan menghajar. Ya, antara Tuhan menghukum dan menghajar. Tuhan menghukum dimotivasi oleh karena pembalasan. Tuhan menghajar karena dimotivasi mengasihi. Itu bedanya Bapak Ibu. Itu bedanya. Dan Tuhan tidak akan menghukum lagi kita orang yang percaya kepada Dia. Sebab penghukuman itu telah ditimpakan kepada anak-anaknya. Tetapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Karena seorang anak tidak akan pernah dibiarkan oleh bapaknya ketika anaknya menjauh atau menyeleweng. Jadi mari kita bedakan Bapak Ibu. Mari kita bedakan antara hukuman dengan hajaran. Hajaran itu sakit apa tidak? Tergantung. Ada cara halus Tuhan menghajar, ada cara setengah keras, ada cara yang keras. Saya sudah pernah saksikan abang saya di kampung berulang kali dihajar oleh Tuhan. Nah, prinsipnya adalah sebagai seorang anak, dan mungkin seorang bapak langsung menghajar seorang anaknya dengan keras. Tidak mungkin. Pasti dia akan menasehati terlebih dahulu. Dia akan berkata-kata, memberikan nasihat. Ketika kita langgar kembali, dia ulangi lagi. Ketika kita langgar kembali, lalu diperingatkan dengan keras. Kalau kamu melakukannya lagi, kamu akan dapat hukuman dari Bapa. Begitu. Sampai kita, firman Tuhan mengatakan, mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah, begitu. Makanya saya benar-benar tidak bisa lupakan ayat ini. Ini ayat yang sangat fondasional, sangat fondasi, tidak bisa lupa. Kita baca lagi Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu jangan bosan mendengar ini. Jangan pernah bosan, karena ini adalah fondasi bagi kita, alasan Tuhan menciptakan kita. Nah, lihat, itu fondasi. Jangan sampai pernah lupa ayat-ayat ini. Kita baca 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkah rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya ulangi lagi statement ini. Hanya di dalam agama Kristen ada unsur hubungan bapa dengan anak. Di agama lain tidak ada hubungan bapa dengan anak. Di agama lain hanya ada menuntut. Di agama Kristen tidak menuntut, tetapi memberi. Bapa memberikan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bapa tidak menuntut, tapi memberi hidupnya. Itu prinsipnya. Kalau Allah lain sifatnya menuntut. Waktu Dia berfirman, kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus, itu artinya juga bukan menuntut. Kuduslah engkau, nggak bisa dipisahkan dengan kalimat selanjutnya, sebab aku Allahmu kudus. Jadi kita bisa kudus karena Dia Allah yang kudus. Kita disuruh mengerjakan kekudusan karena Dia Allah yang ada di dalam kita, Allah yang kudus, dan Dialah yang memberikan energi bagi kita. Waktu Dia suruh juga kita mengerjakan keselamatan, dikatakan Filipi 2 ayat 13, maka Allah lah yang memberikan, yang mengerjakan di dalam kamu keselamatan itu. Artinya, bahasa aslinya, Tuhan memberikan energi, Tuhan memberikan niat, itu juga Tuhan yang memberikan. Kerinduan untuk mengerjakan keselamatan, kerinduan untuk hidup kudus, itu dari Dia. Dan juga kemampuan untuk hidup kudus, itu juga dari Dia. Jadi kita fungsinya sebagai apa dong? Sebagai anak. Nah, dikatakan sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bahasa Inggrisnya according. Kerelaan, according, menyesuaikan. Jadi nggak ada unsur paksaan, nggak ada. Yang ada adalah unsur kerelaan. Jadi dikatakan itu dengan kerelaan, sifatnya adalah mengharmonisasikan, mengharmonikan hubungan kita dengan Bapa kita. Dia Allah yang kudus, kita pun harus mengharmonisasikannya dengan Allah kita yang kudus. Jadi jauhlah kiranya Tuhan kita sifatnya memaksa, sebab dari semula Tuhan telah pilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Bebas dari hukuman, bebas. Nah, tetapi ada ayat-ayat yang seringkali dipakai oleh orang untuk mendisklaim, untuk mencoba menggugurkan prinsip kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak menghukum kita, tetapi Dia menghajar kita sebagai anaknya. Nah, coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 18. Ini menyambung pemberitaan yang hari Rabu ya. Siapa yang dengar pemberitaan hari Rabu? Nah, mulai minggu ini kita pemuritaannya live. Kita pemuritaannya di 2. Hari Rabu kita doa di gereja, mungkin di ruangan sekolah minggu yang besar sana ya. Nah, lalu kita sekaligus pemuritan di sana. Pemuritan dulu itu memang juga seperti itu, cuma tertunda karena COVID. Nah, ini dikembalikan. Nah, siapa yang rindu berdoa bersama? Ayo, harus kelihatan ya.
Jadi ini juga unsurnya bukan paksaan, tetapi kerinduan. Yang sifatnya kerinduan itu dewasa, menunjukkan kedewasaan kita. Yang sifatnya paksaan itu unsurnya adalah anak-anak. Gitu. Ya, unsurnya anak-anak, tetapi unsur kedewasaan adalah kerinduan. Oke, saya tunggu Bapak Ibu ya. Nah lihat, kita baca 1 Petrus 4 ayat 18 2-3. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau kita kaitkan dengan statement yang saya bagikan barusan, penghukuman itu tidak berlaku lagi bagi orang percaya, tetapi adalah hajaran. Lihat, penghukuman itu dilakukan kepada musuh, bukan kepada anak. Penghukuman itu dilakukan oleh karena tidak melakukan perintah, tetapi bukan kepada anak. Hukuman tidak pernah diberikan lagi kepada anak. Ada banyak ayat di Alkitab. Roma 8 ayat 1, coba. Kita kembali nanti ke ayat ini lagi. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi lihat, ini ada jaminan bagi kita. Tidak ada lagi penghukuman. Kita yang menjadi anak-anak Allah. Masih ragu? Kembali kepada tadi 1 Petrus 4 ayat 18. Lihat. Nah kalau begitu, kenapa 1 Petrus 4 ayat 18? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Berarti ada kemungkinan orang benar tidak diselamatkan. Oh begitu kan? Nah lihat, kalau baca ayat, kita harus selaraskan dengan konteks. Jangan main copot saja. Ayat tidak pernah bisa berdiri sendiri. Nah lihat, konteks dari ayat ini, kalau kita buka ayat 17, coba kita lihat ayat 17. Ini berbicara tentang penghakiman. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Jadi dari sini dibedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan penghakiman itu terjadi kepada dua orang ini, dua orang jenis ini, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan dikatakan penghakiman itu dimulai daripada kita. Dimulai daripada kita gerejanya. Nah, sekarang penghakiman itu jenisnya bagaimana? Kita mengakui bahwa dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa yang akan datang telah ditimpakan, telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Betul ya? Percaya ya? Kita nggak perlu lagi ulangi ya. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 berkata satu kali untuk selama-lamanya. Oke? Nah lihat, kalau dosa ini dituntut oleh seorang hakim. Nah, Bapa kita adalah hakim yang adil. Nah lihat,
kalau dosa kita telah ditimpakan kepada anak. Kalau dosa kita semua, dosa masa lalu, masa sekarang, dan dosa yang akan datang, telah diampuni oleh Yesus di kayu salib. Adilkah Bapa kita di surga kalau masih menimpakan dosa itu kepada kita? Sementara firman Tuhan mengatakan kita di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1. Nah, sekali lagi, bukan berarti kita mengerti ini sehingga kita suka-suka berbuat dosa, tetapi bahkan memerdekakan kita dari dosa. Lihat, sebagai hakim yang adil, tidak mungkin dia lagi menuntut dampak daripada dosa yang telah kita lakukan. Sebab itu telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kepada kita anak-anaknya, nggak mungkin lagi. Makanya saya sungguh diberkati ketika mengerti ayat yang pertama kali kita bacakan. Sebelumnya dijadikan, Tuhan telah menentukan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab kalau sebagai anak, Tuhan tidak akan menghukum. Tetapi ingat, Dia akan mengajar kita. Apa beda hukuman dengan hajaran? Hukuman dimotivasi karena pembalasan. Ajaran dimotivasi karena kasih. Coba dibuka Wahyu 3 ayat yang ke-10 ya, kalau tidak salah. Undang ayat 11 kalau tidak salah. Itu ayat 18. Oh enggak, sebentar saya cari ya. Wahyu 3 ayat 19. Lihat, kita baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Bukankah inilah sifat daripada seorang bapa? Amin. Kitalah sebagai orang tua, apakah kita tega melihat anak kita merokok, minum minuman keras, atau menghisap narkoba? Apakah ada orang tua, biarin aja lah, nanti dia tahu sendiri, begitu? Ada seorang bapak kita begitu? Tidak mungkin. Lalu kalau dia menghajar anaknya, itu motivasinya karena apa? Karena ingin menghukum atau karena dasar motivasi mengasihi? Karena dia gak mau anaknya menyeleweng terlalu jauh. Amin. Makanya bagi kita orang tua ya, kita pun harus hati-hati mengasihi anak kita dengan cara menghajar. Kita lihat, kan ada juga orang tua kebablasan kan, KDRT kan, melakukan KDRT. Ada juga orang tua kebablasan, dia karena sudah nggak tahan lagi melihat anaknya tidak berubah-berubah, dia emosi bahkan menempel anaknya. Saya teringat orang tua saya, sekalipun dia melakukannya belum bertobat, belum. Tapi dia orang tua saya, misalkan ada peraturan di rumah dibuat, kita nggak bisa tidur di luar rumah kita, harus permisi. Nah kalau kami tidur bukan di rumah kami malam itu, lalu kami tidak permisi, orang tua kami ini akan nunggu di ruang tamu.
Dia akan duduk sampai pagi, sampai kami pulang. Tidak bakalan tidur di tempat tidurnya. Nah, setelah kami pulang, dia biarkan. Udah lewat 1 hari, kita kan sebagai anak ya agak sungkan lah. Kita sebagai anak pengen ditegur, betul nggak? Tetapi kita tunggu 1 hari, enggak. Bapak kami ini enggak pernah ngomongin itu. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Enggak diingatin. 2 bulan, 3 bulan. Nah, satu ketika kita dipanggil, kita udah lupa kan kesalahan kita. Lalu disuruh masuk kamar, dia ambil tali pinggang, dia pukul 3 kali, pak, baru ditanya, kamu tahu kenapa kamu dipukul oleh bapak? Kita udah lupa, udah 3 bulan. Lalu diingatkan oleh orang tua kita, dan dia tidak ada kondisi emosi. Nah, itu yang membuat kita sebagai anak sangat menghormati bapak kita. Dia tidak memukul dalam keadaan emosi. Motivasinya bukan menghukum, tetapi motivasinya adalah karena mengasihi. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 6 sampai ayat 7. Ibrani 12 ayat 6 sampai ayat 7. Kita baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tunggu dulu. Berarti dia di sini sebagai apa? Bapak, bukan sebagai hakim. Dia nggak pernah lagi datang kepada kita sebagai hakim. Tapi sekali lagi, apa ciri-ciri sebagai seorang anak? Jangan nanti kita jadi melegalkan, oh aku nggak pernah dihukum lagi, aku nggak bakalan masuk neraka. Apa ciri-cirinya kita aman, bebas dari penghukuman? Apa ciri-cirinya? Kalau kita di dalam Kristus. Nah, mari ingat ayat ini lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini ciri-ciri daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Ini ciri-ciri daripada orang yang ada di dalam Kristus, yang menjamin kita tidak akan dihukum oleh Tuhan lagi. Tetapi kalau kita menyeleweng, kita akan dihajar. Kalau kita dituntut, kita nggak mau dituntut, kita akan dihajar. Tetapi dihajar oleh karena Dia mengasihi kita. Amin. Bukan karena pengen menghukum kita. Apa ciri-cirinya? 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, kita baca yuk. Ini ciri-ciri daripada orang yang bebas daripada penghukuman. Baca yuk, 2-3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini sudah lama kita bahas ayat ini. Ciri-cirinya orang yang lahir dari Allah, dia memiliki benih. Katakan sama-sama, benih. Benih ilahi. Nah, apa ciri-ciri daripada benih ilahi ada di dalam hidup kita? Kita diberi kemampuan ilahi supaya tidak bisa berbuat dosa lah. Tapi kenyataannya kita masih jatuh dalam. Oh iya. Siapa di sini yang tidak pernah lagi jatuh dalam dosa?
Ada dosa aktif, ada dosa pasif. Dosa aktif melanggar kebenaran firman Tuhan. Dosa aktif tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dosa pasif bagaimana? Tahu apa yang baik yang ingin dilakukan, tetapi dia tidak lakukan. Itu dosa pasif. Tapi juga termasuk dengan dosa. Ada nggak orang yang pernah melakukan itu? Tahu apa yang baik yang ingin dilakukan, tetapi dia tidak lakukan. Ada nggak yang masih jatuh di dosa seperti itu? Banyak. Dan lihat, ciri-ciri daripada kita tidak ada dalam penghukuman lagi. Ciri-cirinya begini. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita pasti menyesal. Itu ciri-ciri orang percaya. Karena di dalam kita telah diberikan benih ilahi. Benih ilahi ini adalah potensi bagi kita untuk tidak melakukan dosa. Artinya, kalau kita jatuh dalam dosa, benih ilahi, roh Allah yang ada di dalam kita akan menginsafkan kebenaran, akan menginsafkan kita dari jalan kita yang jahat, sehingga kita menyesal, lalu bertobat, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini ciri-ciri daripada orang percaya. Berbeda tak dengan orang Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Kalau jatuh dalam dosa, tidak ada penyesalan itu. Itu sudah disebut tak orang yang lahir dari alam? Kalau ada orang Kristen, sekalipun dia telah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa nggak dalam keadaan terpaksa? Bisa. Bisa nggak karena iming-iming ini diberkati, disembuhkan atau apa segala macam? Bisa. Nggak tulus dia bertobat minta ampun kepada Tuhan. Nggak tulus dia mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bisa. Ciri-cirinya orang yang tidak tulus, dia tidak hidup dalam pertobatan. Kalau dia jatuh dalam dosa, udahlah, nanti dia ampuni Tuhan kok. Dia datang ke gereja, nanti dia ampuni Tuhan kok di gereja, kita pengakuan dosa di gereja. Itu ciri-ciri daripada orang yang tidak di dalam Kristus. Orang yang belum ada benih ilahi dalam hidupnya. Dia merasa aman-aman saja. Lalu firman Tuhan mengatakan, selama kamu hidup di dunia ini, hiduplah dalam ketakutan akan Allah. Ketakutan itu artinya bukan takut yang negatif, yaitu yang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, motivasi. Motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bertobat itu menyenangkan hati Tuhan, apa tidak Bapak Ibu? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau masih ada kerinduan menyesal, menyadari kita jatuh dalam dosa, lalu kita bertobat menyesal, itu berarti kita sebagai anak. Amin. Itu artinya kita bebas dari penghukuman Allah. Amin. Nah, kalau masih ditegur dengan halus, lakukanlah. Jangan sampai dihajar. Nah, jadi penghakiman itu mulai dari rumah Tuhan. Jadi penghakiman itu bagi anak-anak Allah itu adalah penyesuaian dengan kehendak Allah. Jadi bukan sifatnya aturan. Ingat,
Dua loh batu diberikan Tuhan karena orang Israel menentang Tuhan. Apapun yang difirmankan Tuhan kami akan lakukan. Lalu Tuhan menunjukkan hukum Taurat, inilah standarku, kata Tuhan. Engkau tidak akan bisa melakukannya. Jadi hukum Taurat diberikan sebetulnya bukan untuk dilakukan, sebab manusia tidak akan bisa melakukan sesuai dengan standar Tuhan. Nggak bisa. Untuk itu diberikan anugerahnya kepada kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita menyesal. Sebagai anak-anaknya, kita pasti diterima oleh Tuhan. Amin. Ada benih ilahi yang selalu memampukan kita untuk datang bertobat kepada Tuhan. Ada benih ilahi yang selalu memberikan kepada kita untuk menyesal dan ingin berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu ciri-ciri dari seorang anak. Amin. Kita kembali kepada 1 Petrus 4 ayat 17 tadi, ayat 18 sekarang. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bisa nggak hampir-hampir tidak diselamatkan ini disamakan dengan begini, nyaris tidak diselamatkan? Dan jika orang benar nyaris tidak diselamatkan, bisa ya? Atau hampir-hampir tidak diselamatkan, itu diselamatkan atau tidak diselamatkan? Selamatkan. Selamatkan. Hampir-hampir tidak masuk surga. Jadi mana? Masuk. Atau hampir-hampir tidak masuk surga. Hampir-hampir tidak masuk neraka. Itu artinya masuk neraka. Jadi kalau ini hampir-hampir tidak diselamatkan, itu artinya diselamatkan. Orang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi orang benar itu tidak cuek ketika dia jatuh dalam dosa. Amin. Pasti ada rasa penyesalan, pasti ada kegundahan ketika dia diinsafkan oleh Roh Kudus akan kebenaran. Dia pasti gelisah. Lalu dia yang telah menerima benih ilahi, dia pasti ingin kembali kepada jalan yang benar. Nah, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 tadi, ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan lihat, motivasi Tuhan menghajar kita ketika kita menyeleweng adalah supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Jadi kita mengharmonisasikan perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku, motivasi kita. Kita mengharmonisasikan. Itu yang disebut tadi di Efesus 1 ayat 5, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah begitu, supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Jadi tidak ada paksaan, Bapak Ibu. Kalau ada pemaksaan, itu sudah sifatnya hajaran. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menyukai kita dihajar oleh Bapa kita. Amin.
Kalau Tuhan mengajar kita, sakit apa tidak? Ada yang sakit? Tuhan mengajar kita baik-baik aja begitu? Tuhan mengajar kita bisa lewat sakit penyakit. Tuhan mengajar kita bisa lewat persoalan. Tuhan mengajar kita bisa lewat kehilangan. Kehilangan pacar. Sedikit anak muda ya. Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu yang kita anggap sebagai ishak kita, yang kita buat bahkan melebihi Tuhan. Tuhan mengajar kita, mendidik kita supaya kita lebih mengutamakan Dia, lebih mengasihi Dia. Ini pasti berlaku sepanjang hidup kita. Tuhan tahu nggak isi hati kita? Nah, tahu kan? Tuhan tahu nggak bahwa kita mengasihi sesuatu lebih daripada Dia? Nah, sebab itu relakanlah itu diambil Tuhan. Kalau Tuhan mengambilnya, lalu Dia telah menemukan kita kembali lebih mengasihi Dia daripada apa yang diambilnya, Tuhan berikan lagi apa enggak? Berikan lagi. Karena dasarnya Bapa kita ingin memberkati kita, ingin mengasihi kita, ingin, namanya juga kepada anak. Amin. Tuhan tidak pernah mengambil untuk mendukakan kita. Tidak. Ayat 11. Lihat. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Pertama-tama kali ganjaran itu mendatangkan duka cita, ya kan? Kalau kita tetap mengasihi istri kita tetap hormat kepada suami, padahal pasangan kita belum berubah, itu membawakan duka cita apa sukacita? Duka cita. Apalagi ada tetangga kita bilang, enak kali suamimu ya, kamu perlakukan dia, kamu hormati dia dengan seperti itu. Enak kali suamimu ya. Yang enak siapa? Yang enak siapa? Yang mendengar firman Tuhan dan malah iya. Yang enak siapa? Istri yang tetap hormat kepada suami, suami yang tetap mengasihi istri. Itu yang enak. Amin. Dan pertama-tama itu membawa duka cita. Kalau kita disuruh mengampuni orang yang membuat kita kesal, pertama-tama waktu kita datang melihat mukanya ini udah gak enak, udah enak kita, udah muak, udah naik tensi kita, naik kolesterol kita kalau berjumpa dengan dia. Tapi Tuhan suruh kita mengampuni dia. Itu pertama-tama membawa duka cita. Tetapi waktu kita mulai melepaskan pengampunan, itu lama-lama membuahkan kebenaran. Waktu kesengsaraan kita anggap menjadi satu kebanggaan, lalu kita membalasnya dengan ketekunan, tekun melakukan kehendak Tuhan. Suami tetap mengasihi istri, istri tetap tunduk kepada suami. Kita tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tetap tekun melakukan, maka dia akan menghasilkan tahan uji. Itu adalah integritas ilahi, itu adalah buah-buah roh. Mari kita pertahankan itu. Kita akan berbuah-buah di dalam kebenaran. Jadi dikatakan akan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatihnya, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Jadi lihat pokoknya. Pertama-tama memang kalau kita ya agak bandel lah, tidak mau menuruti perintah Tuhan, kita akan diajar, kita akan dituntut. Tapi mari lihat bentuk hajaran daripada Tuhan kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya itu beda. Kepada orang percaya sifatnya adalah karena mengasihi, tetapi kepada orang yang tidak percaya sifatnya adalah menghukum. Nah, 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan tadi, itu penghakiman dimulai dari sekarang. Artinya mulai daripada surat Petrus itu diberikan kepada jemaat. Jadi bukan berbicara tentang penghakiman dunia nanti yang akan datang, penghakiman di depan tahta pengadilan Kristus. Penghakiman di depan tahta pengadilan Kristus nanti sifatnya kepada kita bukan lagi untuk menghakimi kita. Sebab sekali lagi penghakiman itu telah ditimpakan kepada Yesus anaknya yang tunggal. Amin. Jangan-jangan Anda masih ada yang curiga ini. Kalau masih ada yang curiga enggak? Atau ada yang firman Tuhan lain lagi? Kita buka lagi ayatnya. Efesus 4 ayat 30 dan Lukas 12 ayat 10. Efesus 4 ayat 30. Yuk, kita baca 2-3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Coba kita buka lagi satu lagi ayatnya, Lukas 12 ayat yang ke-10. Lihat, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Berarti dia apa? Diselamatkan atau tidak? Pertanyaannya, bagaimanakah seorang percaya, ini berbicara tentang orang percaya, bisa sampai di level menghujat Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Bagaimana kondisi orang percaya sampai kepada level menghujat Roh Kudus? Menghujat artinya apa? Pekerjaan Roh Kudus itu apa? Menginsafkan akan kebenaran. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan bukan ingatkan dosa, tetapi Tuhan ingatkan kebenaran, supaya kita merdeka, bukan tertarik kepada dosa. Sebab dosa telah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tertarik kepada kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa yang kita lakukan. Nah, artinya kalau kita menyangkal, artinya begini. Waktu Roh Kudus insafkan kita akan kebenaran, kita tolak. Oh, enggak apa-apa itu Tuhan. Itu pertama. Apa-apa. Tuhan akan mengampuni. Lalu yang kedua, Roh Kudus ingatkan lagi. Enggak apa-apa. Sampai berulang-ulang kali, sampai dia menolak Roh Kudus. Bisa nggak orang sampai tiba di kondisi seperti itu? Bisa. Sampai dia menghujat Roh Allah. Menghujat Roh Allah artinya tidak mengakui lagi pengorbanan Yesus. Tidak mengakui lagi pengorbanan Yesus di kayu salib baginya. Oh, tidak apa-apa kok, mati nanti juga. Tidak tahu kita kemana.
Kira-kira begitu kondisi daripada orang yang menghujat Roh Kudus, yang menyangkal Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memeteraikan kita. Meterai artinya jaminan, tanda persekot, tanda jadi untuk kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita tolak Roh Kudus sebagai meterai penyelamatan itu artinya kita menolak keselamatan. Jadi jangan sepelekan kalau Tuhan ngomong sama kita. Dia insafkan kita akan kebenaran. Lalu jangan kita sepelekan. Jangan sampai kita sampai di posisi menghujat Roh Kudus. Kalau kita sampai sudah posisi menghujat Roh Kudus, wow. Tapi banyak gak orang percaya sampai di hari ini? Hah? Gak banyak. Saya percaya gak banyak. Asal dia orang percaya yang masih ingin bertobat, menyesal. Jaranglah saya temukan orang Kristen sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia masih menolak untuk bertobat. Tapi tidak tahu saudara ya, ada nggak Bapak Ibu temui orang seperti ini? Alhamdulillah. Tetapi dia punya potensi sampai menghujat Roh Kudus. Artinya menyangkal Yesus yang telah menyelamatkan dia di kayu salib. Kalau dia masih orang percaya, jangan sampai ke tingkat itu. Jadi mari kita lihat, kalau kita orang percaya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita pasti masuk surga. Kok masih ragu-ragu? Tetapi step berikutnya, sebagai anak, kita nggak boleh anak-anak rohani terus. Target Tuhan kepada kita harus kita menjadi dewasa. Ada nggak seorang orang tua maunya anaknya kelas 1 SD terus? Ada nggak? Orang tua gagal dong kalau anaknya kelas 1 SD terus. Orang tua yang gagal kan? Nggak mungkin. Maka bapak kita juga seperti itu. Maka kita bertumbuh mengenal Dia dengan benar, bertumbuh dalam kasih karunia, supaya kita bebas nanti dari depan, dari hadapan tahta penghakiman Allah nanti. Sebab di hadapan tahta pengadilan Tuhan yang diuji adalah hati nurani kita. Apakah kita sudah sesuai dengan hati nurani ilahi? Ini yang disebut harta yang sesungguhnya. Amin. Harta yang sesungguhnya ini meloloskan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, itu membuat kita berbeda. Berbeda artinya kita bukan orang yang diperintah, tetapi kita adalah orang yang memerintah. Sebab kita adalah saudara-saudara dari Yesus. Yesus bukan lagi anak tunggal Allah, tetapi dia adalah yang sulung di antara saudara-saudaranya. Kalau dia raja di atas segala raja, kita adalah raja-raja. Kita adalah raja yang memerintah bersama-sama dengan dia. Itu perbedaannya. Kalau ada yang memerintah, berarti ada yang diperintah. Yang diperintah kira-kira siapa? Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Itu yang diperintah. Yang memerintah adalah yang hidupnya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah, bukan hanya dalam kitab kehidupan. Amin.
Kitab kehidupan anak domba artinya kitab yang tertulis di dalam kitab itu, yang dimana kita sebagai orang Kristen hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi benarlah Roma 8 ayat 17 dikatakan kalau kita sebagai anak, kita adalah pewaris janji itu. Kita akan hidup dipermuliakan seperti Yesus dipermuliakan. Yesus dipermuliakan sebagai raja di atas segala raja. Kita dipermuliakan sebagai saudara-saudaranya, juga menjadi raja buku. Iya kan? Orang Batak itu apa namanya? Yang kita biarlah raja. Memang sudah dinubuatkan akan menjadi raja yang memerintah bersama dengan Yesus raja di atas segala raja. Jadi mari ya, ini inti. Ingat, kalau kita mengalami proses masalah, kita lihat, kita sudah belajar banyak. Lihat, kalau kita menghadapi proses masalah, misalkan sakit, atau juga bankrupt, atau juga apalah kira-kira begini, masalah gitu, mari kita lihat dari sudut pandang kebenaran. Apakah ada yang Tuhan tegur? Apakah ada yang perlu kita perbaiki? Apakah jenisnya ini hajaran atau proses yang ingin Tuhan membuat kita melewati proses ini sebagai ujian. Nah mari ingat Bapak Ibu, seluruh proses atau masalah bagi kita orang percaya telah di-cover oleh Tuhan. Yaitu apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita yang mengasihi Dia artinya kita yang mau berubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu ayat 29 Roma 8. Lalu juga Tuhan cover bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu cover dari Tuhan bagi kita orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, semua itu menjadi pengumuman. Itu berbeda. Tetapi bagi kita sifatnya adalah ujian. Amin Bapak Ibu. Amin. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit. Haleluya. Oh iya, mulai minggu depan kita telah runding dengan pelayan. Kita akan beribadah jam 7:30 ibadah pagi. Amin. Supaya jangan terlambat terus. Kita dulu sebelum COVID, kita 2 jam praise and worship 30 menit, sehingga bisa 1,5 jam. Tetapi kita kembali 45 menit praise and worship, ya, 45 menit, dan juga kita kebenaran firman Tuhan supaya jangan tersengal-sengal. Oke? Kita minggu depan ibadah pertama 7:30. Coba bilang kiri kanan 7:30. Masuk kerjanya jam 7 kan? Boleh ya? 7:30. Lalu doanya jam 7 lewat jam 7. Ibadah kedua tetap 10:30. Pulangnya 10:30. Oke? Lalu kita doa mulai minggu ini hari Rabu jam 7:30 ganti pemuritan. Tetapi di dalam doa itu termasuk ada pemuritan. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Kasih setiamu. Sebentar.
Coba Bapak Ibu bayangkan dia sebagai Bapa yang telah kita kenal. Dia tidak menghukum kita lagi, tapi dia mengasihi kita. Lalu kita bawa pujian ini karena mengenal dia dengan benar. Ucapkan kata-kata dalam pujian ini keluar dari hati yang mengenal akan dia. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Kita telah menjadi anak. Mari kita naikkan syukur kita. Kami bersyukur, kami bersyukur, asalnya Bapa. Terima kasih.
tidak perlu lagi mengalami penghukuman. Tetapi kami belum bebas dari ganjaran. Biarlah sebelum kami menerima ganjaran dari Tuhan, hajaran dari Bapa kami yang mengasihi kami boleh peka terhadap suara-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti tuntunan-Mu, supaya kami tidak perlu dihajar oleh-Mu Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, bukan berarti bebas berbuat dosa, tetapi kami bahkan bebas dari dosa. Terima kasih Bapa, biar kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak-Mu, mengenal Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi dewasa, menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami boleh mengharmonisasikan Tuhan. Sebagai Allah yang kudus, kami perlu menyesuaikan diri dengan Engkau Allah kami yang kudus, supaya kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan selama-lamanya. Sebab itu Engkau berfirman, kuduslah Engkau, sebab Aku Allah kudus. Lewat hajaran, lewat tuntunan-Mu, kami boleh mengambil bagian dalam kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga boleh mempraktekkan ini terus-menerus. Suami yang mengasihi istri, istri tunduk hormat kepada suami, anak-anak hormat kepada orang tua yang terus menuntut setiap kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami boleh mempraktekkan ini di luar keluarga, supaya kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga orang akan melihat gambar Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu sempurna dalam proses kegiatan kami Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami boleh mengangkat kedua tangan kami, menghadapkan wajah kami kepada-Mu Bapa di surga. Pulanglah dan bawalah segala berkat kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada-Mu, dan Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman dari diakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkati pagi hari ini. Haleluya. Jadi untuk warta kita sepekan, seperti tadi yang telah disampaikan, bahwa mulai minggu depan kita masuk jam 7.30. Saya ada, tadi saya dalam hati saya seperti ini Bapak Ibu, di dalam kita masuk tepat waktu, menandakan kita menghormati Tuhan Bapak Ibu, menandakan kita menghormati Tuhan. Bayangkan aja kalau kita sudah mulai seperti yang ini ya, yang sudah kita lewati masuk jam 8 sampai jam 8.15 masih ada yang datang. Itu masih terjadi sampai hari ini. Bagaimana mungkin kita mau bersekutu dengan Tuhan tapi kitanya nggak siap? Padahal di dalam sekuler kita mau kerjaannya menjumpai orang, menjumpai atasan kita,
kita untuk melakukan tugas kita yang tidak begitu besar manfaatnya dalam hidup kita dibandingkan Tuhan yang utama dan terutama di hidup kita, itu juga menandakan kita tidak menghormati Tuhan, keterlambatan kita tadi itu. Jadi harapan saya ketika disampaikan Pak Gembala tadi masuk jam 7.30, mari sebelum jam 8.30, jam 7.25 telah di gereja. Jadi ketika kita mau mulai ibadah itu ada keunitian, ada hadirat bersama-sama kita. Itu menunjukkan kita menghormati Tuhan, menambahkan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kemudian tambahan lagi di hari Rabu ada kembali kita buka lagi doa bersama pemuritan. Ini salah satu dari kita ibaratnya seperti haus dan lapar. Saya menangkapnya haus dan lapar karena Tuhan tidak inginkan kita berada di zona nyaman. Kalau sampai kita ada di zona nyaman, berarti kita tidak bergerak di dalam Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan, Alkitab mengatakan janji Tuhan akan digenapi. Bagaimana mungkin kalau kita tidak bergerak dengan Tuhan? Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan akan genapi. Kalau kita tidak bergerak, Tuhan pasti akan genapi melalui orang-orang yang bergerak di luar sana, orang-orang yang Tuhan pakai. Jadi kalau Tuhan katakan seperti yang Pak Gembala tadi bilang, tidak ada unsur paksaan. Tapi bagi yang mau dipakai, seperti yang saya gambarkan sebelum-sebelumnya, kalau di wadah kita mau siapkan wadah yang besar, mesbah yang besar. Kalau yang ada ini aja kita menempati wadah itu, tentunya sangat luas Bapak Ibu. Jadi kitalah yang untuk memakai kerajaannya menyatakan ini supaya wadah kita itu nanti boleh ketika kita menjadi saksian, banyak jiwa-jiwa yang akan datang ke wadah kita, sehingga kita juga menandakan kita bergerak bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu? Siapa yang mau? Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kemudian kalau lagi hari Rabu ada waka, nanti tergantung apakah tetap wakanya hari Rabu, itu kesepakatan nanti ketua waka. Kemudian jadi hari Kamis Bu ya? Oh ya, udah disepakati berarti waka yang kemarin, berarti waka hari Kamis. Kemudian komsel di wilayah masing-masing seperti biasa ada hari Jumat ataupun hari Kamis. Kemudian Sabtu ada tis. Untuk pemuda-pemudi yang belum tergabung, mari saya mengundang kepada pemuda-pemudi untuk aktif supaya mau belajar dibentuk oleh Tuhan. Dan satu lagi, terus saya meminta kepada setiap kita, tolong kita topang gereja kita doakan supaya orang yang tepat dikirim. Kita doakan biar dengan segera kita akan kerjakan gereja kita. Kita topang, kita bawa dalam doa mesbah kita, mesbah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Seperti Bapa sayang anak